Nah, saudara, bicara soal anggaran, pemerintah sudah ancang-ancang merumuskan anggaran tahun depan. Anggaran Kementerian Pertahanan tampaknya bakal kembali menjadi pengemban anggaran kementerian lembaga terbesar tahun depan. Nah, Bos Kemenhan Prabowo Subianto mengajukan anggaran totalnya 129,27 triliun rupiah. Angka yang diajukan ini terus merangkak setidaknya dari 2018 lalu, saudara, yang selalu di atas 100 triliun rupiah. Nah, dari total 129,27 triliun, sekitar 15% diantaranya akan difungsikan untuk modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan. Nah, Kementerian Pertahanan memang selalu kejar-kejaran nih soal anggaran terjawara dengan sang pengampu infrastruktur Kementerian PUPR. Tapi ingat, ada tugas tambahan dari Big Boss Presiden Joko Widodo. Saat ketahanan tak hanya soal alutsista, tapi juga ketahanan pangan alias proyek lumbung pangan nasional. Saudara masih ingat sentilan Presiden Joko Widodo soal rem belanja militer luar negeri? Faktanya impor senjata dan amunisi Maret kemarin memang melonjak lebih dari 7.000% dari sebelumnya bulan yang lalu maksud saya. Nah, tak berselang lama dua produksi dalam negeri di sebelah saya ini menjadi pilihan Kementerian Pertahanan. Nah, dua-duanya milik Pindad, BUMN produsen alat-alat pertahanan dan keamanan. Satu, kendaraan taktis Maung, Kemenhan memesan 500 unit. Kelebihannya menerjang medan sulit dan manuver yang lincah. Selain mesin dan transmisi, semua komponennya adalah produksi dalam negeri. Harga per unitnya 600 juta rupiah, sudah termasuk spesifikasi militer. Ada pesanan pula 4 miliar butir amunisi, saudara. Belum diungkapkan berapa nilainya. Namun saudara, ini artinya panen nih Pindad, cuan. Kita tengok sedikit bagaimana sih kinerja keuangannya. Nah, tahun lalu sebetulnya Pindad memiliki beberapa unit produksi. Kita fokus pada 3 hal ya. Yang pertama, produk senjata, pendapatannya lebih dari 300 miliar dengan laba 91,22 miliar rupiah. Kemudian produk amunisi, cuannya lebih banyak ternyata. Laba kotornya hampir 250 miliar rupiah dari pendapatan 768,53 miliar rupiah. Dan terakhir, produk kendaraan khusus seperti seperti Anoa dan water cannon, saudara, meraup keuntungan tertinggi 336,57 miliar dari pendapatan lebih dari 1 triliun rupiah. Ini merupakan pendapatan di tahun lalu ya. Nah, kebanjiran order gini, tantangan yang dihadapi Pindad adalah kapasitas produksi, bahan pangan impor, dan ketebalan kocek untuk modal kerja. Kita tengok nanti bagaimana realisasi dari PT Pindad. Dan kita akan menanyakan kepada Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan berdiskusi dengan bosnya nih yang lagi dapat cuan ya. Selamat malam Pak Abraham Mose. Selamat malam Mbak Sister Targan. Dapat 4 pesanan langsung tahun ini. Ya, terima kasih. Oke, nah tapi pertanyaan pertama, Pindad kan mendapatkan pesanan terbesar dari Kemenhan yakni 4 miliar peluru. Nah, pertanyaannya sekarang, itu sesuai nggak sama kapasitas produksi Pindad? Oke, ya pertama-tama tentunya kita sudah tahu bagaimana komitmen pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian ini merupakan satu pembuktian juga dari Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, bahwa bagaimana beliau punya satu komitmen untuk memajukan industri pertahanan, dalam hal ini PT Pindad. Dan inilah bukti komitmen dari dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan, di mana kita mendapat pesanan sebanyak 4 miliar butir munisi kaliber kecil. Tentunya pertanyaan tadi bagaimana terkait dengan order yang cukup besar ini dan kapasitas kita seperti apa. Nah, kembali saya akan bisa sampaikan bahwa posisi Pindad saat ini, kapasitas produksi kita adalah 275 bahkan sampai 300 juta butir per tahun di tahun 2020. Ya. Bagaimana kita mengisi kekurangan ini? Karena pesanan dari Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020 ini adalah 500 juta butir dalam tahun ini, sehingga kekurangan kita sebesar 275 butir itu kita impor. Bahan baku. Bagaimana kita harus
bisa memenuhi kebutuhan di tahun 2021 dan sampai 2023, ya, sehingga total menjadi 4 miliar butir. Dengan kontrak yang kita dapatkan tadi, kita akan mendapatkan pendanaan dari perbankan, sehingga kita melakukan modernisasi mesin kita, sehingga kita punya kemampuan untuk memproduksi 1 miliar butir dengan catatan bahan baku masih kita impor. Jadi ini yang pola akan kita pakai sehingga kita bisa memenuhi target 4 miliar butir sampai dengan tahun 2023. Oke, pembiayaan tampaknya aman ya dari perbankan berarti. Emang berapa Ya, sih Pak ongkosnya nilainya kalau boleh dikasih tahu? kurang lebih kalau dengan harga amunisi yang sudah kita jual saat ini dengan order yang sebesar 4 miliar butir ya hampir mendekati 19 triliun rupiah. Wah, angkanya besar sekali. Nah, Pak, ini Luar selain biasa. dari peluru juga ada maung pun ditaksir oleh Kemenhan gitu ya. Dan Betul. juga kita bisa tahu ada amunisi juga seperti itu yang tadi kita sebutkan. Nah, kita akan ngobrol lagi tapi nanti Pak setelah jeda dan saudara jangan kemana-mana.